Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Zulfianingsi dengan NIM 60300121041 dari kelas Biologi C. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai lipid. Baik, terkait mengenai lipid terbagi menjadi beberapa materi, yaitu pengertian, struktur, sifat-sifat, jenis dan contoh, fungsi, perbedaan lipid jenuh dan tak jenuh. Nah, yang pertama yaitu pengertian lipid. Nah, lipid ini merupakan sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid serta sterolipid yang memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil atau gugus ester yang tidak dapat larut dalam air, namun larut dalam larutan nonpolar seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya. Nah, lipid ini akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, eter, dan benzena. Lipid juga ini dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya, yang menjadi lemak, lilin, fosfolipid, sfingolipid, glikolipid, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Yang selanjutnya yaitu strukturnya. Nah, penyusun utama lipid ini berupa trigliserida, yaitu ester gliserol yang memiliki 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Nah, adapun rumus kimia berupa CH2COOR, CH-COOR, CH2COOR. Nah, asam lemak penyusun lipida ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat lipid. Nah, yang pertama yaitu hidrolisis dari lipid ini akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu lipid ini tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik berupa benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Nah, yang ketiga yaitu lipid ini mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Namun beberapa jenis lipid ini juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Yang keempat yaitu lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Yang fungsi kelima dari lipid ini memiliki fungsi lipid sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, dan menjaga suhu tubuh. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh lipid. Nah, senyawa-senyawa yang termasuk dalam lipid ini terbagi dalam beberapa golongan, namun secara umum lipid digolongkan ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama yaitu lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak, gliserida, dan lilin. Yang kedua yaitu lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang memiliki gugus tambahan yaitu fosfolipid dan cerebrosida. Yang ketiga yaitu derivat lipid yang senyawanya itu dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya yaitu asam lemak, gliserol, dan sterol. Namun di samping itu, berdasarkan sifat kimianya, lipid terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu lipid yang disambungkan, yakni dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya yaitu lemak, dan lipid dan tidak dapat disambungkan, contohnya yaitu steroid. Dari selanjutnya yaitu mengenai perbedaan lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang semua ikatan karbon pada rantai karbonnya ini berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya yaitu asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Nah, sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa yang dapat mengandung 50% asam laurat serta minyak biji sawit. Nah, sifat kimia asam ini larut dalam pelarut polar, misalnya air, juga larut dalam lemak karena gugus hidrokarbonnya atau metil di satu ujung dan gugus karboksil di ujung lain. Nah, selanjutnya yaitu berupa asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H
Contohnya, asam lemak linoleat. Sifat kimia dari asam linoleat ini tidak larut dalam air. Selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai fungsi lipid. Nah, lipid ini merupakan bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Nah, komponen struktural membran sel, komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberikan rasa kenyang dan kelezatan, meredam dampak benturan pada organ tubuh, dan komponen pembentuk hormon. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai lipid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.